lakukan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini apa semuanya hadir di kelas ini? Hadir. Ya, bagus sekali buka harapan seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk hari ini mengawali pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah film. Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sedikit mungkin kebanyakan yang ada hal menarik, ada juga kekurangannya. Nah ya, siapa yang bisa menemukan ya apa sih yang menarik dari film ini? Nah, sekilas menemukan hal yang menarik. Boleh apa aja boleh. Menurut saya Pemain filmnya ganteng dan cantik. oh, main filmnya ganteng dan cantik, itu yang paling menarik. Terus pasti ada tokohnya di dalamnya. Jadilah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu menampilkan sebuah film. Karena hari ini kita belajar mengenai teks ulasan. Ya, kita belajar mengenai teks ulasan. Nah, anak-anak, ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, yang pertama pada pertemuan 1 ya, bisa lihat di sana. Yang pertama ya, melalui pendekatan saintifik dan model problem learning, kita akan belajar menganalisis keunggulan dan kelemahan sebuah sel itu. Dari kemarin di grup karya sastra apa saja sih yang dapat diulas, yang bisa diulas selain film, karya sastra apa lagi? Ya, novel, cerpen, apalagi apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Nah, kita belajar tentang teks ulasan ya, pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, struktur. Nah, kalian bisa lihat, bahkan aja Ibu sudah share di grup, kalian bisa lihat di sana, ya, masih itu, masih yang bisa buka, boleh lihat itu, nah, boleh lihat. Aku bukunya, ayo coba lihat. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan teks ulasan? Ayo. Siapa yang bisa? Apa itu teks ulasan? Siapa yang bisa? Teks ulasan itu apa? Ya. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Ya, bagus sekali. Teks ulasan itu teks yang mengulas ya. Teks ulasan itu kata lainnya itu resensi. Nah, sama dengan buku resensi ya, di buku paketnya juga ada, di buku paket yang kalian bawa itu ada ya. Terus ada ciri-cirinya lagi. Ciri-ciri teks ulasan itu apa? Ya, yang bisa. Adapun ciri-ciri teks ulasan sebagai berikut. 1. Teks ini memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. 2. Teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya. 3. Memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Dan yang terakhir, nama lain atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah yaitu resensi. Iya, teks ulasan itu kata lainnya resensi. Ada yang bilang resensi, ada yang bilang ulasan, seperti itu nanti ya. Nah, selanjutnya, sekarang ini yang akan kita pelajari struktur teks ulasan. Nah, di sini ada struktur teks ulasan. Siapa yang bisa? Nah, materinya sudah Ibu berikan. Siapa yang ingat? Strukturnya apa? Yang pertama, ya, pertama ini Identitas karya. Identitas karya dalam konteks karya sastra mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini tentu saja tidak dinyatakan secara langsung, hal itu seperti yang tampak pada situasi film dan lagu. ya, yang pertama ada identitas karya, temannya menjawab. Yang kedua ada apa? Orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Ya, yang kedua ada orientasi. Yang ketiga, Penafsiran. Penafsiran berisi pandangan penulis mengenal hasil karya pada bagian ini. Penulis ulasan
kepuasan dapat menuliskan keunggulan dan kelemahan PKPL berdasarkan penilaian. Ya, lanjut. Selanjutnya ada Evaluasi. Evaluasi merupakan suatu bagian yang isinya berupa penilaian yang dilakukan pada sebuah karya. Bagian ini juga terus memuat komentar sekaligus rekomendasi si penulis. Apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau enggak, atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Yang kelima, ada simpulan. Simpulan berisi kesimpulan ulasan yang berkaitan dengan kualitas karya serta dilengkapi dengan pernyataan saran atau rekomendasi kepada pembaca. iya, bagus sekali ya. Apa yang diberikan itu sudah diingat ya. Berarti struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama ada identitas karya, ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, dan terakhir ada rangkuman. Pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan mengambil video motivasi. Di sini videonya sangat bagus sekali yang bisa memotivasi kalian. Awal yang baru, menciptakan kesempatan baru. Dari yang Ibu tampilkan ini, apa yang kalian dapat jadikan motivasi? Apa yang harus kalian lakukan sebagai motivasi agar tercapai apa yang diinginkan? Ya, kita tidak akan menang sebelum belajar. Jadi lakukanlah, belajarlah dengan baik. Ya, jangan ke sekolah hanya ke sekolah aja, badannya di sekolah seperti itu enggak ya. Berarti harus belajar. Akan memberikan tes awal, sebuah pretest. Linknya nanti Ibu akan kirim di grup kelas, pretest dan post-test pretest ya. Sekarang kita mengerjakan pretest ya, tes awal ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan. Tadi sudah Ibu memberikan sebuah pretest. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi kita sudah menayangkan sebuah video. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah film. Nah, ya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah film. Ini akan kita gunakan sebagai latihan nanti ya. Ini kita akan mencari struktur dari film yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan film. Ya, anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah menanyakan sebuah video atau film ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ibu akan membagi kelompok. Minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok. Nah, sekarang silakan cari kelompok masing-masing ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Sekarang kita apa? Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya sudah terlampir di sini. Sekarang Ibu bagikan per kelompok. Di situ sudah ada petunjuknya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencari struktur dari film yang Ibu tampilkan ya. Dan di sana ada. Terus, yang pertama telah struktur dari teks ulasan film, ya. Terus yang kedua, menemukan keunggulan dan kelemahan dari film yang Ibu tampilkan, ya. Nah, di situ sudah Ibu bagikan LKPD. Coba dicek kembali, dibaca dulu sebentar bagaimana cara pengerjaannya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan kembali. Ya. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan dulu LKPD-nya dan tolong kerjasama antar kelompoknya. Ya, diskusi dengan baik. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya ke Ibu ya. Nah, silakan mulai pekerjaan anak.
film. Pertama identitas kalian. Judul mencari sertifikat Kembali. Nah, sekarang yang kedua, keunggulan dan kelemahannya. Kelompoknya siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Deana. Silakan. Kelompok kalian. Bagaimana, ada yang menunjukkan selain itu keunggulan dan kelebihannya? Ya. Keunggulannya dapat mempelajari tentang keadilan dan kebijakan. Menentukan keunggulan dan kelemahan dari film yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, sampai segitu Ibu sangat senang sekali ya. Diskusi hari ini itu sangat bagus sekali. Kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan pembahasan sedikit tentang materi yang Ibu berikan hari ini ya. Kita bahas struktur ya, tentang struktur dari teks ulasan. Yang pertama ada identitas. Sampai di situ dulu ada pertanyaan? Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Erina. Teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, Ya, kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Berarti anak-anak sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai dengan diskusi ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan ini post-test ya, memberikan soal. Nah, di sana yang tadi itu sudah, sekarang pilih post-test ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bagaimana? Sudah terasa gampang soalnya? Ya, berarti mengikuti pembelajarannya ya. Nah, sekarang kita sudah belajar dari awal tadi. Siapa yang bisa mengambil manfaat pembelajaran untuk hari ini ya? Manfaat yang kita dapatkan apa? dapat mengetahui pengertian dan struktur Betul sekali ya. Bagaimana perasaan kalian? Tadi nonton film sudah, diskusi sudah. Bagaimana perasaan mengikuti pembelajaran hari ini? Sampai di sini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menulis. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. doa mulai. Doa selesai. Beri hormat.